Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang perusahaan Patagonia sebagai model bisnis etis. Bagaimana perusahaan ini menjadi contoh nyata penerapan corporate citizenship dalam good corporate governance. Jadi, corporate citizenship itu bisa dibilang sebagai konsep perusahaan sebagai warga masyarakat, yang berarti perusahaan bukan cuma memikirkan tentang keuntungan, tetapi juga perusahaan memikirkan tentang tanggung jawab sosial, etika, dan juga lingkungan. Perusahaan Patagonia ini sangat menarik karena di tahun 2022 pendirinya Yvon Chouinard memutuskan untuk menyerahkan seluruh kepemilikan perusahaan ke badan nirlaba yang memiliki tujuan agar keuntungan perusahaan bisa dipakai untuk melindungi bumi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana penerapan nilai-nilai dalam praktik bisnis perusahaan Patagonia. Next, kita ada profil dan sejarah singkat dari Patagonia. Patagonia ini didirikan pada tahun 73 oleh Yvon Chouinard. Dia berawal dari perusahaan kecil yang menjual alat panjat tebing biasa, tapi bisa digunakan ulang oleh pengguna agar tidak merusak alam. Nah, si Patagonia ini menanamkan nilai awal yang bagus nih, yaitu nilai kualitas produk yang tinggi dan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Ada tonggak penting yang harus kita perhatiin dari si Patagonia dalam perjalanan mereka, yaitu tahun 85. Ada mereka meluncurkan program One Person for the Planet. Jadi 1% dari penjualan mereka itu mereka sumbangkan untuk lingkungan, untuk pelestarian lingkungan. Lanjut di tahun 96 mereka beralih menggunakan 100% kapas organik. Nah, 2011 mereka ada kampanye dengan slogan Don't Buy This Jacket, mendorong konsumsi yang lebih sadar gitu agar terhadap lingkungan. 2012 mereka menjadi benefit corporation pertama di California, memperkuat komitmen sosial dan lingkungan. Nah, dari awal berdiri, si Patagonia ini membuktikan bahwa bisnis bisa berjalan tanpa mengorbankan alam dan bertanggung jawab secara sosial. Tahun 2022, Patagonia mengalami perubahan besar. Yvon Chouinard dan keluarganya memberikan semua saham senilai $3 miliar ke dua organisasi khusus. Pertama, Patagonia Purpose Stores yang memegang hak suara untuk memastikan Patagonia tetap fokus pada misi lingkungan. Kedua, Holdfast Collective, organisasi nirlaba yang menggunakan seluruh keuntungan untuk membantu atasi krisis iklim. Langkah ini menunjukkan model bisnis baru, keuntungan bukan tujuan utama, tetapi alat untuk melindungi bumi. Seperti moto Patagonia, kami berbisnis untuk menyelamatkan rumah kita, bumi. Dari sisi tata kelola atau good corporate governance, Patagonia ini kuat banget. Mereka punya 4 prinsip utama. Pertama, tanggung jawab, lewat donasi dan program One World biar barang nggak cepat dibuang. Kedua, transparansi, karena siapapun bisa lihat rantai pasok mereka lewat Footprint Chronicles. Ketiga, independensi, dijaga lewat struktur kepemilikan baru tadi. Dan keempat, kewajaran, lewat kerjasama dengan pabrik fair trade supaya pekerja dapat upah layak. Soal hasilnya, Patagonia dapat skor B Corp 151,5, jauh di atas rata-rata. 98% produk mereka ramah lingkungan, dan target pengurangan emisi mereka sampai 80% di tahun 2030. Jadi kelihatan jelas kalau bisnis etis bukan cuma slogan, tapi benar-benar dijalankan. Selanjutnya, ada faktor pendorong dan integrasi KOSO. Patagonia bisa sampai sejauh ini tentu saja karena ada faktor pendorong dari dalam maupun luar. Dari dalam, mereka mempunyai pemimpin yang visioner dan budaya kerja yang kuat soal lingkungan. Dari luar, ada tekanan dari regulasi, konsumen yang semakin sadar, dan isu lingkungan yang makin serius. Untuk menjaga semua nilai itu, Patagonia juga memakai KOSO Framework guna pengendalian internal. Misal, mereka mempunyai kode etik untuk membuat pemasok, sharing audit, memakai lembaga pihak ketiga buat cek kelayakan lingkungan, sampai komunikasi terbuka antara tim soal tanggung jawab sosial dan resiko lingkungan. Tentu saja, tetap ada tantangan yang mereka hadapi, misalnya gimana caranya tetap tumbuh tanpa merusak lingkungan, memastikan rantai pasokan tetap etis di seluruh dunia, dan menghadapi konsumerisme yang sangat tinggi. Meskipun begitu, hasilnya sangat sepadan. Patagonia punya citra merek yang dipercaya, pelanggan yang loyal, dan profit yang stabil karena orang mau bayar lebih untuk produk yang bertanggung jawab. Dari Patagonia, kita bisa belajar kalau keberlanjutan itu bukan penghalang bisnis, justru bisa jadi kekuatan utama. Jadi, kalau perusahaan lain mau sukses jangka panjang, ya harus mulai peduli sama lingkungan dan masyarakat juga.